الصلاة والسلام عليك. Insya Allah November 2020 saya akan menikah. Namun dalam prosesnya banyak sekali kendala antara kedua belah keluarga. Apa tandanya Allah ridha dengan rencana pernikahan saya ini Pak Ustadz? Tawakal itu amal hati, amal badan ini ikhtiar. Jangan salah pasang. Kau kenapa tak bergerak? Aku sudah tawakal. Tawakal itu amal hati, amal badan ini bergerak, berikhtiar. Hatimu bertawakal pada Allah. Kau yakin bahwa kalau memang sudah ditetapkan Allah dia punya engkau, tak akan diambil. Rezeki musang tak akan dimakan harimau. Kalau rezeki musang itu dimakan harimau, udah lama musang itu punah macam dinosaurus. Paham cerita ini kan? Rezeki musang tak akan diambil harimau. Kalau sudah ditetapkan Allah untuk engkau, alimtu anna rizqi la ya'khudhu ghairi fatma'anna qalbi. Aku tahu bahwa rezekiku tak akan dimakan orang lain, maka hatiku pun menjadi tenang. Itu kerja hati, tapi ada usaha dan ikhtiar. Berusaha engkau mendekati bapaknya, maknya, neneknya, datuknya, RT RW, mengurus suratnya dan lain sebagainya. Kalau sudah diurus semuanya tidak juga, berarti ada yang lebih indah disiapkan Allah untuk engkau yang lain. Kita senantiasa husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pula gara-gara ini lalu pergi ke jembatan Leton. Tahun lalu saya sakit 1 hari Pak Ustadz, dan saat saya berniat qadoknya pada tanggal 17 Syawal, tapi saya tak jadi puasa karena saya menggantinya pada tanggal lain. Bagaimana hukumnya? Boleh mengqadok, tak mesti harus hari itu. Qadok, bagi yang belum mengqadok apa boleh buat? Qadok sesudah Ramadan itu. Mengqadok tak mesti pakai hari tertentu. Selama bukan 4 hari haram tak boleh. 1 Syawal, 10 Zulhijjah, Zulqa'dah, Zulhijjah, 11, 12, 13 hari Jumat. Itu. Yang lain daripada itu silakan. Bagaimana caranya agar kita tahu kalau seorang itu ada gangguan jin? Ruqyah. Baca di sebelah telinga sebelah kanan. Kalau dia bukan mahram kita, perempuan, ada ayahnya atau suaminya. Jangan berdua-dua. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. A'udzu billahi minasy syaithaanir rajiim. Telinga sebelah kanan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Panas nampak udah mau keluar. Tuh ganggu dia. Tapi jangan sangka kalau sudah kita baca ruqyah dia tak ada respon, berarti tak ada jin. Ada jin itu yang pandai bersembunyi. Makanya disebut dia dengan waswasil khannas. Khannas saja bersembunyi. Ketika di ruqyah sembunyi dia. Begitu selesai ruqyah muncul dia lagi. Maka ruqyah itu tak bisa sekali 2 kali. Mungkin dengan ustaz ini dia tak muncul, dengan ustaz ini dia muncul. Pergi ke Masjid Al-Falah. Di Masjid Al-Falah ada di bawah Rumah Sehat dengan Ustaz Saiful. Ustaz Saiful ujung nomor teleponnya 119. Kalau emergensi 911. Kalau diganggu setan 119. Kalau di situ penuh atau Ustaz Saiful tak ada, bisa ke Rumah Sakit Zainab di basement bawah. Ada ruqyah, Rumah Sakit Ibu dan Anak Zainab. Ingat ibu, ingat anak, ingat Zainab. Ada orang hamil sebelum nikah. Biasa tuh. Apakah sah nikahnya? Sepakat 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Nikah orang yang hamil dengan yang dia hamili itu, hamil nikah dia sah. Apakah dinikahkan lagi setelah melahirkan? Tidak. Nikahnya sah, apa diulang lagi? Apakah perlu nikah 2 kali? Tak perlu. Keluarganya mendoakan setelah acara pernikahan, apakah mereka dapat dosa? Dosanya karena dia mendiamkan perbuatan maksiat, dibiarkannya anak itu berzina. Pak, saya bawa anak bapaknya makan mie ayam. Tak boleh.
Nanti bapak kami belikan bapak, lah. Itulah dosa dia. Dibiarkannya. Dayus, la yadkhul jannata dayus. Tak masuk surga dayus. Siapa itu dayus? Allazi la yagharu ala maharimihi. Tak ada rasa cemburu kepada anaknya, adiknya, dibawa anak lajang, cuek aja dia. Itulah dosa dia. Adapun nikah perempuan hamil, maka sah. Yang jadi masalah akan lahir anak, muncul 4 masalah. Pertama, anak itu tidak boleh pakai bin bapaknya. 2, seandainya anak itu laki-laki, lahir adiknya perempuan, dia tidak bisa jadi wali bagi adiknya, karena mereka saudara seemak. Saudara seemak tak bisa jadi wali. 3, seandainya bapak itu mati, anak tak dapat warisan. 4, seandainya anak itu perempuan, gadis, mau nikah, bapak itu tak bisa jadi wali. Ku nikahkan engkau dengan anakku. Itu bukan anakmu, mas bro. Ini anak saya. Rambutnya sudah diperiksa DNA di Singapura. DNA tak lagi. Jadi ini anak siapa? Entahlah. Tidak diakui nasab anak zina dengan bapak zina. Maka walinya siapa? Fasultan waliyun man la waliyalaha. Walinya wali hakim. Siapa? Pakwa. Nah, jangan buat salah 2 kali. 25 tahun yang lalu saya ini salah Pak Ustaz, saya silap. Maka jangan ulang sekali lagi. Nikahkan dia dengan wali hakim. Pakwa. Ada yang mau saya bicarakan sama pakwa. Tapi kalau bisa kita 4 mata. Kata pakwa 3 pun bisa. Apa masalahnya? Ini saya dulu silap pula saya kata pakwa. Bapak bukan sendirian, banyak yang lain. Hampir tiap minggu ada. Saya mempunyai seorang abang yang sudah meninggal beberapa waktu yang lalu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Dan istrinya pun meninggal sekitar sebulan yang lalu. Allahumma fir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Mereka tak punya keturunan. Mereka meninggalkan sebidang tanah atas nama abang saya, di mana di atas tanah tersebut dibangun rumah atas jerih mereka berdua. Kedua ahli waris sepakat rumah itu dijual. Yang saya tanyakan, bagaimana pembagian harta warisnya? Ada namanya hukum KHI, kompilasi hukum Islam Indonesia, namanya gono gini. Gono gini, aku begono, kau begini. Maka tengok mereka nikah tahun berapa? Mereka nikah tahun 90, meninggal tahun 2017. Selama 27 tahun, apa saja hartanya? Dibagi 2 dulu. Suami 50%, istri 50%. Setelah itu meninggal suami, maka punya suami tadi, istri mendapat 1/4 karena tak ada anak. Jadi kalau peninggalan mereka 1 miliar, maka dibagi 2, 500. Setelah itu punya suami tadi, si istri mendapat 1/4 karena tak ada anak. Kalau ada anak, istri mendapat 1/8. Begitulah cara pembagiannya. Lalu siapa yang mewarisi? Anaknya tak ada. Keluarga laki-laki, harta waris si suami itu dibagi kepada saudara kandung suami. Saudaranya laki-laki perempuan, yang laki-laki 2 kali bagian perempuan. Sedangkan yang punya si istri almarhumah itu dibagikan kepada keluarga kandung istri, laki-laki 2 kali bagian perempuan. Kalau emak ayahnya ada, emak ayah dapat, saudara kandung dapat. Habis, anak tak ada. ولولا أن ثبتناك لقد كدت